Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita yang saya janji tayang tanggal 13 bulan 4 2024 jam 7.30 bagian Sulawesi. Ya. Jadi begini saudara-saudaraku ya. Kan ini ada lagi pertanyaan saudara kita, saya mau angkat saudaraku ya. Ini memang saya janji saya akan angkat pertanyaan saudara sesuai apa yang ditanyakan, dan saya akan jawab sesuai apa yang dibawa kolom komentar saya akan jawab ya. Jadi saudara-saudaraku yang belum saya angkat pertanyaannya, sabar-sabar dulu ya, karena masalahnya bahasanya antri. Banyak pertanyaan saudara-saudara kita ya, apalagi ini masih suasana lebaran. Jadi saudaraku, alhamdulillah sekarang sudah banyak pertanyaan, sudah banyak info masuk di dalam kolom komentar saya. Alhamdulillah sudah banyak perubahan di dalam ruangan RBW-nya saudara-saudara kita yang ikut konten tutorial saya. Dan saya syukuri saudaraku, saya akan doakan selalu ya. Kita saling mendoakan, saling mengangkat, saling menyapa. Ya, itu yang saya inginkan, dan begitu pun juga saudara-saudaraku tanpa terkecuali. Itu yang diinginkan selama saudara kita itu membangun gedung rumah walet. Apa yang diinginkan adalah saran, dan apabila saran itu banyak adanya dari populasi koloninya walet produktif di dalam ruangan RBW ya saudara-saudaraku ya. Jadi itu yang kita inginkan saudara-saudara ya. Jadi oke lah saudara-saudaraku, saya syukuri karena sudah banyak pertanyaan yang sudah ada kemajuan di dalam ruangan di RBW nya. Justru saya katakan yang saya mau tuntun, silakan ikuti konten tutorial saya setiap hari tayang itu jam 7.30 bagian Sulawesi. Perbedaan antara Sulawesi dengan Jawa itu berarti tayang kalau di daerah Jawa jam 8.30, beda 1 jam. Jadi okelah saudaraku, tolong disimak videonya, ditonton sampai full ya, supaya ada ilmu yang bisa kita ambil, bisa kita praktekkan di dalam ruangan RB, baik yang berhasil maupun yang gagal, dan begitu pun yang pemula. Saya akan menjelaskan pertanyaan saudara kita ini. Nama channel Kasdik ya, saya ulangi ya. Saudara kita dia punya nama channel ini @kasdik. Ini sudah sering masuk pertanyaan. Alhamdulillah dia sudah sering berulang-ulang ya. Ada kendala bangunannya, dia sering lagi. Nah, mudah-mudahan saudaraku ya, saya doakan mudah-mudahan bisa sukses ke depannya. Insya Allah apabila saudara itu memandui ya, apabila saudara mengikuti konten tutorial saya, yakin saja saudara-saudaraku, saudara akan berhasil seperti teman-teman yang sudah merasakan hasil, yang sudah menjual saran, yang sudah berdiri bangunannya 2-3 ya. Itu yang saya inginkan. Jadi saya akan bacakan saudaraku ya, saya akan bacakan. Sulbar hadir guru 75 Pel Paisin, mohon maaf lahir dan batin. Sebaliknya juga saudara-saudaraku ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga sekeluarga di sana sehat semua dan dimudahkan rezekinya. Begitupun juga kesehatan, selalu diberikan kesehatan dan dilindungi keluarganya ya. Nah, saya mau tanya, kalau masuk gedung dikasih mati suara panggil, suara inap, waletnya stres apa enggak? Nah, saya minta penjelasannya guru. Sulawesi Barat, tayang tanggal 13 bulan 4 2024 videonya sekarang. Jadi begini saudara-saudaraku, ini Kasdik, nama channel Kasdik dari Sulawesi Barat. Kalau saudara ya, kan itu yang saya lakukan, dan itu binaan-binaan saya yang saya tangani. Selalu saya kasih arahan, selalu saya kasih info ya mengenai adanya di dalam ruangan RB. Kalau saudara sudah panen, kalau berbahasa panen itu berarti berbahasa sudah hasil ya. Berbahasa sudah hasil kalau sudah panen. Berarti alhamdulillah saudaraku ya kalau sudah panen. Tetapi bahasa panen itu saudaraku, nanti kita lihat dulu populasinya burungnya ya. Ya, kenapa saya katakan lihat dulu populasinya burungnya? Kalau baru sedikit saudaraku, jangan dulu dipanen, tahan sedikit. Ada waktu saudara itu tidak berhenti panen sarang walet. Itu yang kita inginkan, karena saya pernah rasakan begitu saudara ya. Tetapi kalau memang sudah padat tua burungnya, sudah banyak sarangnya, tidak jadi masalah, silakan panen. Tetapi cara melihat
waktu panen itu saudara masuk itu jam 8 atau setengah 9. Jangan saudara masuk terlalu pagi, jangan saudara masuk terlalu sore. Ya, begitupun juga jam 12 siang. Jadi saudara itu kalau saudara mau buka sarang bahasanya panen di dalam ruangan RB saudara, tidak jadi masalah saudara masuk jam setengah 9. Jam 8 lewat ya, jam 8.30 berarti setengah 9 atau jam 8 tidak jadi masalah. Karena walet itu kalau terlalu pagi masih banyak di dalam. Begitu juga kalau tengah hari jam 12 itu walet biasa itu istirahat. Kalau sore itu walet itu biasa begitu juga sama. Jadi saudara itu waktu panennya, lihat waktu panen kalau saudara mau masuk panen sarang, buka sarang walet, buka hasil ya. Nah, jadi mengenai adanya suara pertanyaan saudara kita ini, apa suara panggil, begitupun juga suara inap kalau apa dimatikan. Apabila suaranya dimatikan, istilahnya di-off-kan, apa burungnya tidak stres? Ini pertanyaannya saudara. Jadi saya akan clearkan ya, saya akan jawab sesuai apa yang saya lakukan di lapangan, begitupun juga di RBW saya. Saya saudaraku, kalau saya buka sarang semua suara non aktif. Saya ulang ya, kalau di rumah itu buka sarang walet panen, saya matikan semua suara. Dan begitu petunjuk saya juga kalau saya tangani bangunan kalau sudah panen. Itu porsi saya saudaraku ya, porsi saya. Mengenai adanya konsultan lain atau yang menangani bangunan lainnya yang teman-teman kita, saya tidak tahu karena ini porsi saya. Karena saya pelajari walet saudaraku, saya terjun di dunia walet, saya bukan hanya mendirikan gedung walet, dan saya bukan hanya sekedar konsultan, dan saya bukan hanya sekedar menender. Saya itu mendalami walet. Walet itu tidak cerewet. Ya, justru saya katakan ya, kalau saya buka sarang saudaraku, baik di rumah saya, di bangunan pribadi saya maupun di binaan yang sudah berhasil, saya suruh matikan semua mulai dari suara panggil dan suara inap. Apabila kalau suaranya menyala, istilahnya aktif, itu mengganggu walet keluar masuk, adanya saudara ada di dalam walet itu biasa ada, justru stres itu walet kalau menyala semua kita ada di dalam karena dia keluar masuk. Justru kebalikannya kalau bagi saya ya, tetapi tidak tahu kalau saudara-saudara yang lain. Itu bahasanya apa, tidak stres bang kalau suaranya kita matikan kalau kita buka sarang. Itu bahasanya saudaraku. Itu saja yang saya katakan. Kalau saya buka sarang, begitupun yang binaan saya yang sudah panen, semua saya tanyakan, saya bilang sama dia, matikan suara kalau panen. Matikan. Kalau mengenai adanya stres saudaraku ya, saya di rumah itu sudah menghampiri 20 tahun itu walet di rumah, selalu saya gitu, tidak pernah bahas ada stres. Justru kebalikannya, kalau saya aktifkan saya ada di dalam, burung keluar masuk, kita ada di dalam buka sarang, apalagi kalau 2-3 orang di dalam, justru burung itu stres. Kalau mati suara burung itu namun ada masuk, tetapi itu terbatas. Semua di luar. Nanti setelah kita selesai panen, setelah saudara selesai panen, baru saudara bisa aktifkan semua kembali. Walet sudah bisa masuk semua kembali. Ya, karena kita sudah tidak ada juga di dalam. Itu pesan saya saudaraku ya, kalau saudara itu mau waletnya supaya aman. Itu. Coba saya saudaraku, kalau saya buka sarang itu tidak ada suara sama sekali, terkecuali suara kanakan dan suara mesin kabut di dalam. Begitupun juga suara induk kalau ada yang masuk. Suaranya walet itu kalau induk, kalau di dalam itu, kalau kentara itu saudara-saudaraku. Coba perhatikan saya punya video, telusuri videonya itu, banyak itu. Dia bunyinya itu tak 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 tak. Itu bunyinya walet kalau di dalam. Kalau anaknya cik 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 begitu bunyinya anaknya saudara-saudaraku ya, nggak terlalu pas. Yang jelas saya gitu, tidak jauh dari itu apa yang saya praktekkan itu, bahasa bunyinya itu kalau kanakannya. Tidak banyak suaranya itu kalau di dalam saudaraku, sedikit suaranya walet. Ya itu. Tetapi kalau saudara mau mengaktifkan saudara ya,
kalau bahasa apakah tidak stres kalau dimatikan suaranya kalau kita di dalam, kalau kita masuk panen. Saya sudah katakan saudaraku, duluan saya stres burung saya. Sudah duluan saya stres burung saya. Seandainya bahasa itu kalau dimatikan semua baru kita masuk panen. Buktinya saya punya sarang tidak jadi masalah. Justru tambah di sarangnya, tambah di waletnya, tidak ada jadi masalah. Berarti itu walet tidak gitu. Tidak usah saudara-saudara, tidak usah terlalu terombang-ambing. Tidak usah ada keraguan. Justru saya katakan ikuti saja panduan saya. Karena saya sudah jalani itu, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun saya jalani itu. Puluhan tahun saya jalani itu. Jadi saya tahu. Saya tahu sekali itu walet. Ya, saya juga bukan dukun. Ya, tetapi saya sudah dalami walet. Saya sama sekali itu kalau mengenai ada walet, saya tidak bisa tertipu daya kalau mengenai adanya walet. Karena sudah puluhan tahun di walet kalau saya, saudaraku ya. Ya, justru selalu saya katakan sudah lama makan garam, tidak usah makan kari, cukup garam. Begitupun juga sarung beding, tidak usah bahasanya sarung sayur-sayur yang ini, cukup sayur bening. Saya sudah lama rasakan. Jadi saya tahu angkat, karena saya tidak bisa mengangkat pembahasan mengenai adanya dunia perwaletan kalau saya tidak pernah merasakan. Saya tidak pernah menjalani, saya tidak pernah tahu, karena saya sudah alami semua itu. Jadi saya itu paparkan, sisa saya paparkan itu, sisa saudara itu mencerna. Ikuti apa yang saya katakan. Saya sudah katakan, kalau saudara mau berhasil, ikuti apa yang saya mau katakan. Apa yang saya katakan, karena itu yang saya katakan itu semua itu pengalaman saya itu, saudaraku. Itu pengalaman saya yang saya sudah rasakan. Saya sudah alami itu, ikuti saja. Terkecuali saudara ada bahasa gini, berarti ada bahasa di luar masuk. Jadi kalau saudara mau mendengar bahasa di luar ya, tidak jadi masalah. Saya tidak larang kok. Saya tidak larang, jangan ambil bahasa dari luar. Hanya saya katakan, selalu saya katakan, kalau ada bahasa-bahasa masukan di luar, saudara bimbang, ragu, bingung, tolong konsultasi di Penjelajah 75 ya, di video saya. Nanti saya akan kasih arahan, karena saya itu yang semua bahasa yang saudara terima di telinga kanan ya, keluar di telinga kiri, itu semua sudah, itu makanan hari-hari saya. Paham saudaraku ya apa yang saya maksud makanan hari-hari saya? Saya sudah katakan sudah puluhan tahun di dunia walet saya, saudaraku. Jadi saya tahu angkat, saya tahu membedakan, saya tahu yang mana yang disukai walet, yang mana yang tidak disukai walet. Dan saya tahu yang mana bahasa stresnya walet dan mana bahasa yang tidak stres. Jadi tidak usah bingung saudaraku kalau Penjelajah 75 membahas mengenai itu, karena itu saya bahas. Justru saya selalu katakan, saya mengangkat pembahasan di konten tutorial saya, ditayang di video saya, semua itu yang pernah saya alami. Jadi tinggal apa saudara? Tinggal terima saja, ikuti saja apa yang saya katakan. Ya, saya tidak tahu kalau terlalu banyak guru. Saya tidak mengatakan jangan berguru yang lain, tidak. Hanya saya katakan kalau ada masukan lain perlu dulu disaring. Ya, konsultasi gimana guru. Karena ada bahasa saya dengar, bahasanya begini guru. Apa cocok atau tidaknya, tidak atau cocoknya. Coba berikan penjelasan guru. Kalau guru, kalau abang-abang, kalau pak, semua mana-mana yang cocok untuk saudara panggilan saya, semua saya terima ya. Itu jadi saya itu saudaraku itu selalu memberikan motivasi terhadap saudara-saudaraku tanpa terkecuali, Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung ya. Jangankan bukan Indonesia saja saudaraku, sampai di Malaysia itu, sampai di banyak itu masuk itu pertanyaan. Karena itu adanya kegalauan. Bahasa kegalauan itu berarti bahasanya sepupu satu kali dengan stres, galau, bingung, bimbang, ragu. Ya, itu akhirnya ujung-ujungnya nanti tidak bisa itu sampai stres saudara, karena itunya waletnya tidak bisa beradaptasi. Dan itu bahasa-bahasa, jangan sampai saudara itu mengambil itu bahasa dari luar, justru saudara akan bingung sendiri ujung-ujungnya. Itu yang kita hindari. Ya, kenapa mau bertanya lagi saudara? Kuna ada ini, ada Penjelajah 75. Justru saya katakan kalau saudara melenceng dari itu, saya tidak tahu lagi.
Sisa saudara di situ ikuti saja panduan saya, ikuti video saya. Dan kalau nonton video saya, saudaraku, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah itu masih banyak ilmu sampai di dalam itu. Kalau penjelasannya itu semua bermakna, semua kenanya di dalam sasarannya. Kalau saya membahas mengenai adanya pertanyaan, sasarannya semua kena di dalam RBW, dan sasarannya semua di situ yang diinginkan walid dan hasil yang ditunggu saudara. Semua sasarannya ke situ. Kalau saya membahas mengenai adanya dunia perwaletan, justru saya katakan jangan nonton setengah-setengah, karena di situ ilmu. Kalau sudah berhasil saudaraku, enak, terserah saudara itu gimana. Selalu saya katakan, tergantung dari saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kerabatku di luar lapangan. Gimana caranya mengambil ini langkah yang saya berikan. Gimana caranya supaya saudara itu bisa meresapi apa yang saya keluarkan di bibir saya. Karena yang saya keluarkan itu, video saya yang tayang saudara-saudaraku itu, semua itu adalah hasil keringat yang saya kasih keluar. Itu ilmu pengalaman yang saya hadapi selama saya terjun di dunia wallet. Dan itu yang saya rasakan, itu yang saya jalani, ya. Dan justru saya katakan bahasa, kalau saya punya konten itu adalah original. Itu original, itu berarti terbukti, bukan rekayasa, ya. Selalu saya katakan saya punya konten itu saudara-saudaraku itu ori. Justru saya katakan semua yang gambaran di video itu, semua itu di rumah itu, terkecuali itu yang bangunan yang saya tangani kan banyak. Coba telusuri konten tutorial itu. Itu yang saya tangani itu sampai berlantai-lantai itu. Itu saudaraku, ya. Yang penting saudara sudah lihat itu gambarannya semua ada cara pemasangan sirip, cara pemasangan kolam, cara menata, pokoknya semua. Jadi saudara itu sisa melakukan gimana caranya supaya saudara itu bisa mengoptimalkan di dalam ruangan RBW. Karena walid itu dia suka itu kalau aman tempatnya, lembab tempatnya, suhunya bagus, gelap ruangannya. Kalau banyak predator kita adakan penyemprotan supaya tidak terganggu itu populasinya ke depan, koloninya yang saya maksud. Kanakannya yang bisa makan itu sarang walet, makan anak walet itu adanya hama, predator bahasa canggihnya. Itu yang perlu kita basmi, itu yang perlu kita semprot supaya semua aman. Ya, itu yang selalu saya katakan, itu yang selalu saya angkat. Jadi saya itu saudaraku selalu berulang-ulang itu, ya. Memang itu mengenai adanya dunia wallet itu, ya enak itu sudah jadi bangunan, tetapi belum tentu mau beradaptasi burungnya. Kenyataannya banyak pertanyaan yang masuk. Kenapa tidak mau tinggal anaknya, Bang? Kenapa mau tidak kembali anaknya? Ada lagi sarang, Bang, tidak mau banyak. Begitupun juga walletnya di dalam. Ada lagi wallet itu begitu-gitu terus. Gimana caranya supaya walletnya bisa bertambah? Gimana caranya supaya walletnya itu bisa bersarang cepat? Bagaimana caranya supaya bisa berkeloni? Apa kekurangannya, Bang? Tolong diberikan penjelasan, ya, tolong diberikan pencerahan, mohon. Itu semua pertanyaannya saudara kita di bawah kolom komentar. Dan itu selalu saya angkat juga tiap hari, ya. Tidak usah kita cari yang lain-lain, yang kenapa ini, kenapa ini. Yang jelasnya sesuai pertanyaan di bawah kolom komentar, itu yang saya angkat. Apabila saya tidak saya angkat, berarti saya jawab di bawah kolom komentar. Saya tulis, saya jawab dengan tulisan. Itu pun di tulisan itu, kalau saya jawab panjang itu, biar saya angkat panjang itu. Panjang itu, saya punya jawaban itu. Karena saya tidak mau setengah-setengah saudara kita itu memahami. Hanya gimana? Dia tidak tahu itu ujung-ujungnya. Saya tidak mengerti apa maksudnya abang ini, karena ini singkat saja kata-katanya, tidak jelas. Justru saya punya video itu saudaraku panjang. Justru saya perjelaskan semua dari bagian dalam maupun bagian luar. Ya, adanya kegagalan dan keberhasilan, apa yang tidak disukai wallet dan apa yang disukai, apa yang tidak diinginkan wallet dan apa yang diinginkan. Itu selalu bergulir-gulir. Itu selalu saya katakan. Itu saudaraku, ya. Dan banyak juga saudara-saudara bertanya, tolong di video kembang, ya, jangan hanya bicara. Justru saya katakan saudaraku, telusuri video saya, telusuri semua di situ. Ada saya itu di lapangan, ada di dalam ruangan RBW.
Saya itu fokus ke konten tutorial untuk membahas, memberikan motivasi ke saudara kita. Karena bahasa kalau di lapangan saya sudah rasakan, saya sudah alami. Ada jadi videonya saudaraku. Ikuti saja itu videonya. Kalau saudara mencari saya di lapangan, ikuti saja itu. Saya itu hanya memberikan motivasi, gambaran. Ibaratkan justru saudara itu banyak panggil saya guru. Bahasa guru itu berarti memberikan itu arahan, menuntun, mendidik, memberikan ilmu yang dimiliki itu yang disalurkan kepada sahabat-sahabatku tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung, Indonesia, Malaysia dan lain-lain negara lain. Banyak saudaraku saya angkat itu. Jadi saudara itu mengenai adanya pertanyaan saudara ini, apa tidak stres burungnya? Lakukan saja saudaraku. Duluan saya punya burung stres kalau bahasa stres. Sudah lama saya punya burung stres itu kalau bahasa itu. Karena selalu saya matikan itu suara kalau saya mau panen. Tidak ada suara aktif. Buat apa suara diaktifkan? Mungkin saudara stres itu kalau tidak ada suara. Jangan takut kalau mengenai adanya suara. Jangan takut. Kalau bahasa suara saudaraku itu banyak burung itu tidak ada suaranya, tinggal di dalam. Itu pasang saya. Tidak usah takut, tidak usah. Justru saya katakan semua saya alami bahasa-bahasa di luar, bahasanya stres kayak ini, apakah ada pantangannya ini, semua saya sudah lakukan. Justru selalu saya katakan ikuti konten tutorial saya yang lalu-lalu. Semua saya sudah rasakan. Pernah saya katakan, saya ada bahasa, tidak boleh katanya, tidak boleh bang bahasanya ada asap. Walet itu pergi, tinggalkan tempat itu bangunan kalau ada asap. Saya pernah bakar bang di depan rumah, di samping rumah itu bang mobil trek itu, lamanya itu, baunya itu bang itu, bau karet. Masih ada burungnya. Penggilingan di belakang rumah saya, gedung saya itu pabrik. 24 jam itu menyala terus itu kulit padi yang terbakar itu pabrik. Coba, ada burungnya. Selalu aja saya panen per 2 minggu, tidak pernah aja ada apa-apa. Itu. Bahasa parfum, tidak bisa banyak, tidak ada parfumnya. Saya tidak pernah menggunakan parfum, memang pernah saya alami waktu masih pemula, tetapi saya sudah tahu itu bahasa parfum. Jadi justru saya katakan, saya itu kalau terjun di dunia walet, saya itu mendalami walet, bukan hanya perwaletan saja. Itu bahasa itu saya justru situ punya channel itu penjelajah, menjelajahi, mengetahui apa arti walet, apa kemauannya walet, apa triknya, apa rahasianya, apa kuncinya. Semua ada di Penjelajah 75 mengenai adanya kegagalan, kesuksesan, cobaan, hambatan, tantangan, rintangan, halangan. Semua ada di konten saya. Mengenai adanya cara membangun, mengenai adanya cara menata. Bahasanya mendesain, didesain itu bangunan. Bahasanya sekatnya, jaraknya antara pipa ke pipa yang lain. Berapa pipa, berapa ukuran suhu yang disukai walet, berapa ukuran kelembaban yang disukai walet, gelapnya yang bagaimana. Jarak antara sirip ke sirip yang bagusnya gimana. Semua ada di dalam. Perkembangan waletnya gimana, cara panen sarang, cara memindahkan telur, gimana caranya waktunya kita panen, cara mengkolonikan walet. Semua ada di konten saya. Orang yang berhasil itu saudara-saudaraku semua ada di saya. Semua teman-teman kita yang panen per 3 kilo, 5 kilo sampai puluhan kilo, semua ada sama saya. Apa lagi yang mau dicari saudaraku? Apa yang mau dicari? Kalau mengenai adanya walet, saya akan angkat kalau mengenai adanya walet. Ya, justru saya katakan ikuti konten tutorial saya, ikuti panduan saya, ikuti arahan saya. Kalau saudara ingin panen sarang, kan sudah banyak terbukti itu di bawah komentar saudara. Sudah banyak terbukti itu. Sudah banyak tambahan burungnya masuk. Dan sudah banyak itu sarangnya. Tadi itu hanya berbiji-biji, sekarang sudah nambah sarangnya. Coba. Nah itu saudaraku ya. Itu sudah saya katakan, ikuti konten tutorial saya. Karena saya tidak bahasanya saya tidak memaksakan dah. Ini demi saudara yang punya RBW. Ini demi saudara. Karena namanya membangun itu saudaraku, berarti kita ingin menginginkan namanya hasil. Bodoh-bodoh hanya membangun baru ditinggalkan itu tidak mau hasil. Bahasanya gini loh. Kita itu berusaha itu pasti ada keinginan, ada tujuan.
ada yang kita mau capai. Sama dengan ini bangunan. Nah, jadi saudara paham ya, apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan itu semua tergantung dari saudaraku, tergantung dari sahabatku, kerabatku, teman-temanku, ya, gitu. Jadi sisa saudara gimana caranya supaya saudara itu, justru saya katakan saudara kalau ada keganjalan, ada yang tidak terpenuhi, ada kebimbangan atau keraguan, tolong tulis di bawah kolom komentar. Tidak usah sungkan-sungkan saudaraku, tidak usah bosan, biar berkali-kali kita interaksi, kita istilahnya interaksi di kolom komentar. Coba lihat itu, selalu saya itu jawab itu. Dan selalu ada doa di situ ikut. Apabila saya menjawab pertanyaan saudara, pasti ada doa ikut. Apa doanya? Selalu saya katakan, semoga saudara cepat sukses, semoga saudara sukses selalu, ya, dimudahkan rezekinya, dilindungi keluarganya, ya, kesehatan tanpa terkecuali. Selalu ada itu doa itu saudaraku. Kalau saya jawab di pertanyaan saudara-saudara, sebenarnya capek juga saudara-saudaraku, karena saya yang jawab sendiri pertanyaan saudara, saya yang tulis, tidak ada yang ini. Saya sendiri langsung terjun tangan. Saya membahas, saya yang kerjakan ini mengenai semua ini, saya akan menjawab dan saya akan berbicara gini semua. Saya itu berdikari. Ya. Jadi saya itu saudaraku itu demi saudara-saudara kita sama-sama berjuang. Bukan saudara saja berjuang, saya juga berjuang. Ya, itu saudaraku ya. Jadi saudara ini mengenai adanya kembali ke itu tadi, mengenai adanya itu suara, ya. Itu mengenai suara saudaraku, kalau saya semua dimatikan kalau saudara mau masuk panen. Nanti saudara setelah selesai panen, baru saudara aktifkan semua, suara luar dan suara dalam. Nah, aktifkan, jangan keluar masuk kalau sudah, karena itu burung kalau diaktifkan itu datang semua lagi itu masuk dalam, pelan-pelan itu masuk, aman itu. Tidak usah ragu, ikuti saja panduan saya. Kan itu yang saya alami, sudah puluhan tahun itu saya alami, bukan lagi 1 tahun, 5 tahun, bukan, puluhan tahun. Tidak ada perubahan, juga menambah saya punya burung. Jangan terkecoh di bahasa-bahasa luar, ikuti saja arahan saya. Kalau memang ada kebingungan, bimbang, konsultasi lagi. Tidak apa-apa, kita interaksi saja di bawah komentar. Ya, nah, kalau saya sepak angkat, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya ikuti saja kontennya, pertanyaan saudara-saudara kita yang lain. Karena pasti ada di situ saudaraku ya. Nah itu saudaraku ya. Dan ada saudara-saudara pertanyaan juga mengenai adanya luban. Jangan terlalu banyak LMB saudaraku, lubang masuknya burung kalau baru pemula, supaya walet itu cepat dia kuasai jalannya kalau satu jalan. Tetapi kalau banyak jalan, ibaratkan kita masuk kota terlalu banyak lorong, kita bingung sendiri ujung-ujungnya. Apalagi walet itu tajam, dia punya perasat. Satu kali di situ dia lewati, tidak akan pindah tempat lain. Jadi kalau banyak lubangnya masuk, walet bingung sendiri ujung-ujungnya. Apalagi kalau ada kanakannya, biasanya kanakan susah kembali. Istilahnya lupa pulang, selamat tinggal, tidak akan pulang. Lahir di situ dan tidak akan kembali ke situ, karena asbabnya itu dari poin dan LMB. Begitupun juga adanya di dalam ruangan RBW. Justru saya katakan saudaraku, kalau saudara ingin sukses apa yang diinginkan mengenai adanya koloninya walet, ikuti habitat walet. Bahasa habitat itu di gua itu suka lembab, suhunya bagus. Begitupun juga aman, gelap itu. Bahasa mau disamakan gua tidak, saudara tidak bisa menyamakan. Cukup menggambarkan, oh walet sukanya gini, saya itu gitu saudara. Mengenai adanya itu bahasa-bahasa di luar saudaraku, kalau ada bahasa di luar tidak apa-apa saudara ambil, tetapi konsultasi dulu sama penjelajah 75. Saya tidak bisa juga paksakan, ya saya tidak bisa paksakan. Hanya kalau saudara bingung, bimbang, ragu, silakan konsultasi. Nanti saya akan berikan keringanan, pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan saudara, jalan keluarnya itu, ya. Banyak pertanyaan saudaraku itu, kalau saya mau angkat semua itu tidak bisa, itu biar 1 hari tidak bisa. Mengenai adanya ini perweletan, hanya pesan saya ikuti terus saudaraku ya, ikuti, karena supaya saudara itu bisa mapan ke depannya ya. Bahasa mapan itu ada kemajuan, jangan bahasa mundur, santai saja hadapi walet. Walet sebenarnya itu tidak rumit, hanya manusianya yang membingungkan sendiri. Walet itu sebenarnya tidak tercerewet itu walet, tidak ji.
Hanya bahasanya itu walet sensitif, peka dan bersahabat. Kenapa saya sensitif? Kalau salah-salah di tempatnya di dalam, wah itu justru saya katakan itu walet susah-susah gampang, gampang-gampang susah itu. Kalau bahasa ceritanya itu tidak, Ji. Tergantung dari saudara saja caranya. Walet itu enak dibetakan kalau saudara tahu. Ya. Apa itu walet itu gambarkan saja di gua. Saya sudah selalu katakan tidak ada itu suara di gua. Tidak ada suara imitasi di gua, tidak ada suara inap, tidak ada suara panggil, tidak ada suara tarik, tidak ada parfumnya di gua. Tidak ada semua itu. Karena itu, kenapa dia suka berkeloni di sana? Sampai ribuan itu, jutaan sampai miliaran itu walet itu. Tidak mau tinggalkan di situ. Begitupun juga kelelawar kecil, dia suka di situ karena kelelawar kecil suka juga lembab. Begitupun juga burung seriti. Oh, di situ di gua itu. Karena itu justru saya katakan tempat habitat walet itu adalah di gua. Itu pun di gua itu dia cari gua yang hawanya itu yang saya cari. Banyak gua, tapi kalau gua panas tidak mau tinggal juga walet di dalam. Di situ kan ada gambaran di situ. Oh, walet sukanya gini. Nah, justru itu gambarannya ada di situ. Sisa saudara itu bisa memahami. Justru selalu saya katakan, saudara itu kalau terjun di dunia walet harus jenius, harus profesional, ya, konsisten di dalam ruangan RBU saudara. Di dalam ruangannya saudara kalau jangankan bagi pemula, biar sudah berlanjut itu 1-2 tahun itu, jangan selalu keluar masuk. Karena itu yang kita inginkan, koloninya dulu walet, populasinya. Apabila sudah produktif di dalam, enak saudara itu buka sarang. Jelas itu. Tidak mungkin walet tinggal di dalam bertelur di luar. Tidak mungkin, pasti di dalam bertelur. Apabila walet mau bertelur itu pasti bikin sarang. Jauh sebelum itu mau bertelur pasti sudah bikin sarang. Walet sudah bisa dia takar dirinya. Dia sudah bisa ukur dirinya. Waktunya dia bertelur berarti dia sudah cetak sarang duluan. Nah, itu. Kalau saudara itu mau sukses, selalu saya katakan ikuti konten tutorial saya kalau saudara mau berhasil. Ya, coba saudara-saudaraku, kalau sarang walet itu saudara jual itu sarang walet satu kantongan saja, yang kantongan hitam atau kantongan merah itu, ya, yang 3 kiloan sampai 4 kiloan itu, satu kali menjual itu satu motor Ninja, satu motor NMAX. Coba, apalagi kalau saudara sudah panen bulan-bulan. Tiap bulan selalu beli motor NMAX, salah sedikit beli mobil. Kalau saudara sudah berhasil. Nah, tetapi sulit kalau saudara itu tidak mau mendengar apa yang saya katakan. Justru saya katakan apa yang saya katakan, ikuti itu. Dan kalau masih bingung, ya tulislah di bawah kolom komentar supaya saya kasih arahan lagi, saya tambahkan ilmu di situ. Dan ilmu yang saya miliki saudara saya syukuri karena itu berkat dari Allah. Itu tersalur. Dan ilmu yang saya kaji saudara-saudaraku itu, saya kaji ilmu itu di dalam ruangan saya. Nah, itu. Masa saya sukses baru saudara tidak sukses? Sedangkan ilmu yang saya miliki di rumah itu juga saya terahkan di konten saya, di video saya. Pasti sukses dong. Yang penting jangan secepat itu. Oh, langsung baru 1 bulan langsung mau banyak. Wah, bersabar, karena banyak itu teman-teman itu baru 1 bulan ngikut konten saya, 2 bulan itu sudah anu bang, sabar dong. Justru saya katakan, dimana kalau saudara terjun di dunia walet itu mesti butuh kesabaran. Saya saja dulu saya itu bersabar juga, tidak langsung banyak. Begitu semua teman-teman kita yang sudah berhasil, semua pernah itu namanya ada ujiannya, ada itu selalu ada penasarannya. Nah, tapi sabar. Ya namanya bersabar ya, Pak. Bahasanya itu bersabar, sampai kapan kita bersabar? Iya betul, bahasa bersabar sampai kapan, tetapi bahasanya sabar berusaha juga. Karena ada penjelajah 75 yang tuntung saudaraku. Sisa saudara itu sisa interaksi saja mengenai adanya pertanyaannya. Ya, mengenai adanya itu media baskom, media kolam, media istilahnya wadah apakah yang menggunakan dengan mesin kabut. Ya, itu semua saya jelaskan, semua saya paparkan, tergantung dari saudara cara mencernanya, cara memahaminya, apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan, apa yang saya paparkan mengenai adanya di dalam ruangan RBW itu. Justru selalu saya katakan konsisten, bahasa itu konsisten, idealkan semua di dalam ruangan RBW. Kalau saudara ingin waletnya berkeloni dan produktif,
Kalau sudah produktif itu di dalam itu, hai, siap saudara itu buka sarang tiap bulannya. Salah sedih kalau sudah panas sampai per 2 minggu. Coba, tidak capek lagi saudara itu penasaran. Itu yang saya katakan, ada waktu saudara itu capek sendiri masuk, bukan lagi rasa penasaran. Kebalikannya itu terbalas. Terbalas itu rasa penasarannya saudara kalau sudah berhasil. Tetapi justru itu asal mulanya dulu kita berjuang, bersabar, dan penuh ujian juga di situ. Sabar, berusaha. Yang penting ikuti apa yang saya katakan. Ya, bahasa itu variasi itu. Ada saudara kita itu membahas itu mengenai, oke lah, saya ikutkan ini sedikit. Ada saudara pertanyaan itu heksagonal. Itu apa, berapa itu yang saudara gunakan itu Twitter itu yang keliling kayak rumah-rumah yang di atas poin, yang paling ujung itu di atas. Ada itu yang kayak rumah-rumah itu yang Twitternya salon keliling, ada yang namanya baru ada penutupnya kayak rumah-rumah itu, kayak kasebo modelnya. Saya tidak pernah menggunakan yang kayak gitu saudaraku. Saya tidak pernah ada bahasa variasi. Begitu semua yang saya tangani tidak ada bahasa begitu. Itu variasi, kalau bagi saya itu hanya variasi. Tidak ada dulunya tidak ada yang gitu. Di belakang nanti baru ada yang gitu. Di rumah itu berapa saya punya bangunan tidak pernah ada bahasa itu heksagonal. Saya tidak pernah menggunakan itu. Kalau pertanyaan saudara-saudara itu serahkan saudara lakukan, gunakan itu heksagonal. Saya tidak pernah menggunakan heksagonal. Dan saya punya lubang itu hanya satu lubang masuknya. Ya, camkan baik itu saudaraku ya. Itu saya punya bangunan itu satu lubang masuknya, dan di situ bahasa di poin heksagonal itu salung yang di atas kayak rumah-rumah yang keliling itu 6, 4, 5 tidak ada di situ. Tidak ada basoka, tidak ada pelempar, tidak ada. Saya menggunakan suara hanya di situ di lubang itu pun di sudut hanya satu Twitter. Maksudnya satu salon, itu pun saya gunakan itu hanya salon SST. Yang penting bunyi di situ. Walet tidak terlalu banyak variasi, manusianya yang terlalu banyak variasi. Begitupun juga bagian di dalam. Buat apa banyak variasinya di luar itu kalau di dalam itu tidak terpenuhi yang keinginannya? Justru saya katakan, coba gambarkan di gua, adakah salon heksagonal di gua? Adakah? Kalau bahasa salon heksagonal, jangan dibingungkan saya kalau masalah walet saudaraku. Saya akan kupas itu kalau mengenai ada sarang walet. Karena saya sudah berpuluh-puluh tahun di walet. Ya, paham saudaraku apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan, apa yang saya paparkan, semua itu yang pernah saya alami. Dan itu bahasa di luar itu dia tidak suka begini, pantangannya gini, dia tidak suka, semua saya sudah lakukan. Dan saya sudah tahu bahasa yang itu yang keluar itu yang masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, saya sudah coba, saya sudah laksanakan, saya sudah lakukan. 100 macam, 1000 macam itu sudah semua saya laksanakan. Kenyataannya gimana? Walet tidak mencari yang itu. Hanya tidak enak kalau tidak ada suara. Saya pernah katakan, biar saudara itu punya suara sampai harga 50 juta, kalau di dalamnya tidak terpenuhi, ujung-ujungnya walet akan pergi. Memang walet dikejar itu sampai ribuan, ratusan ribuan walet di situ keliling. Tetapi kalau di dalamnya tidak bagus, akan pergi ujung-ujungnya. Saya pernah katakan, biar saudara menggunakan suara emas, suara intan, suara perunggu. Kalau bagian di dalamnya tidak terpenuhi, sia-sia. Hanya gambaran, hanya tukmail, hanya sampul. Nah, itu. Kalau mengenai adanya itu, kan ada pertanyaan masuk gitu. Gimana itu heksagonalnya? Saya tidak pernah menggunakan itu heksagonal. Saya sudah panen per 2 minggu juga. Begitu juga yang saya tangani di sana, berapa bangunannya tidak pernah saya pasangkan heksagonal. Di belakang itu bahasa heksagonal. Itu bahasa-bahasa bisnis itu. Saya itu orangnya pemain alami. Ya saudara-saudara, mohon maaf ya. Nah, ada itu pertanyaan masuk. Silakan, tidak apa-apa, sharing. Ada itu videonya, telusuri saya punya video itu saudaraku itu, saya punya bangunan itu. Adakah terlalu banyak apresiasinya di situ? Tidak ada itu. Sama itu penutup itu apa itu? Apa itu? Kayak kelambu yang hitam. Tidak ada penutupnya saya itu. Semua nanti di belakang baru ada itu.
Walet itu tidak terlalu bagaimana saudaraku. Yang penting di dalamnya itu dia inginkan adalah kelembabannya. Ada bangunan tidak punya air tapi lembab, tempat-tempat yang kabut. Nah itu tidak selamanya juga itu nanti air baru melembabkan, enggak. Ada yang memang hawanya dingin di situ itu lembab. Tetapi kalau panas itu diusahakan saudara itu bisa profesional di dalam ruangan RBW menciptakan, ya maksudnya mendatangkan itu bahasa kelembaban supaya waletnya itu nyaman di dalam. Begitupun juga adanya suhu. Yang paling sulit itu diatur itu kelembabannya saudaraku. Mengenai adanya media baskom, media kolam, begitupun juga media mesin kabut. Ya, justru saya katakan silakan konsultasi Penjelajah 75 kalau saudara ingin sukses. Itu trinya semua ada di Penjelajah 75 saudaraku. Di situ saja coba telusuri di situ. Nama channel saya @penjelajah75 rahasia mengenai adanya sukses sarang walet. Coba itu mendalam itu bahasa itu tadi saya sebut saudaraku ya. Nah, jadi paham apa yang saya katakan, apa yang saya maksud saudaraku. Inilah pertanyaan saudara kita ini dari Kasdik Sulbar ya, Sulawesi Barat. Nah, mudah-mudahan saudara Kasdik ini karena sering sudah berkomentar mengenai adanya ruangan RBW-nya. Alhamdulillah, jangan bosan-bosan saudaraku ya. Nah, kalau ada lagi ganjalan silakan. Tolong di situ dijelaskan. Sebutkan di situ. Saya ini dari sini, nama saya ini supaya enak ya. Karena banyak teman-teman itu yang mau mendengar suara saudara. Banyak, namun tidak kelihatan mukanya saudara, tapi ada namanya saudara, ada nama kampungnya, ada nama provinsinya, ada nama kabupatennya, nama daerahnya, nama desanya, nama dusunnya, kalau itu supaya saya bisa angkat. Semua ada itu. Ya, dan saya tahu itu saudara yang sering masuk di bawah komentar ini yang mau dituntun. Ya, dan ada juga itu sekedar lewat, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Ada juga sekedar ingin tahu, ada juga yang menguji. Saya paham itu bahasa itu. Kalau ada di bawah komentar itu bahasa menguji, saya tahu sekali itu. Dan itu bahasa-bahasa itu yang mencoba itu mengenai adanya itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Saya tahu itu, saya tahu. Saya sudah biasa menghadapi mengenai dua alit saudaraku. Pertanyaan-pertanyaan mana yang betul-betul bertanya, mana yang hanya sekedar bertanya, dan mana yang menguji, mana yang mencoba. Saya juga bahasanya kita interaksi di kolom komentar, silakan nanti saya angkat saudaraku apabila ada waktu saya. Kan itu tujuan saya adalah membimbing, tidak ada kata lain, tidak ada kata iya, itu tujuan saya saudaraku, tidak ada yang lain. Hanya saya mau gimana saudara bisa berhasil, hanya itu tujuan saya, lurus ya. Doa saya mudah-mudahan saudara saya ya tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung, baik yang berkata yang tidak, yang berkata yang positif negatif, insya Allah semua berhasil ya. Itu tujuan saya, karena saya manusia biasa saudaraku, tidak luput salah dan hilaf. Adanya saya kayak gini, yang sempurna itu Maha Pencipta, yang menciptakan itu bahan materialnya sampai berdiri adanya bangunan, yang menciptakan itu burung walet, yang menciptakan yang punya bangunan adalah manusianya. Semua kita kembali ke situ, kita kembali ke situ, karena itu dialah yang sempurna, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, terselip ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan saudaraku. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil ya. Yang sempurna itu hanya Allah. Saya ulangi, yang sempurna itu hanya Allah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempurna itu hanya Allah. Mari kita berjuang saudara-saudaraku, semoga berhasil bisa merasakan apa yang diinginkan semenjak saudara mendirikan gedung rumah walet. Oke.